tepatnya di Jalan Pasundan nomor 21. Penasaran nggak sih mereka jualan apa? Yuk ikutin kita. Tapi kan apa nih? Perkenalkan, nama saya Andres Krisna Yoga, NPM 134. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyana, NPM 136. Bro, perkenalkan saya Arfan, owner dari Bolisius. Jadi di sini kita akan wawancara seputar bisnis atau usaha yang lagi Arfan jalanin tentang Bolisius. Oke, buat pertanyaan pertama ya, bagaimana awal mula bisnis ini bisa berjalan dan apakah ada tantangan gitu buat bisnis ini sendiri gitu? Oke. Tantangan tentu selalu ada ya dalam setiap usaha tuh. Tapi semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kayak misalkan niat sama tekadnya kalau kuat pasti jalan sebenarnya. Seberat apapun tantangannya, kalau niatnya benar pasti bisa dilewatin lah. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pan ya. Oke. Bagaimana cara Arfan mengidentifikasi resiko sebelum resiko tersebut terjadi? Oke. Biasanya aku tuh nganalisis dulu dari pengalaman jualan dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Misalnya lihat misalkan trennya lagi banyak makanan yang enak-enak gitu, yang banyak diminati. Terus dari mulai kayak menyesuaikan stok segala macam, bisa diprediksi lah kapan permintaannya bakal naik, kapan permintaannya bakal turun sesuai tren kayak gitu. Jadi saya itu juga aku tuh memperhatiin kayak misalkan masa simpan bahan makanan, misalkan yang cepat busuk kayak gimana, terus biar bisa extend lebih lama tuh kayak gimana gitu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana Arfan melihat peran teknologi gitu dalam membantu pengelolaan risiko di bisnis Arfan gitu? Oke. Teknologi pasti sangat-sangat membantu kalau misalkan dari pengembangan usaha, terlebih karena lokasi usaha juga ada di rumah kan. Jadi gimana ya? Jadi publik tuh jarang tahu sebenarnya. Kalau misalkan di rumah kan susah orang buat taunya. Jadi kita tuh pakai teknologi buat media promosi kayak misalkan platform digital kayak TikTok, Instagram segala macamnya, kita pakai KOL biasanya gitu. Jadi jangkauan promosinya jadi lebih luas kalau misalkan pakai KOL. Itu kan kayak apa ya? Kalau misalkan di rumah juga kan lagi tren sekarang. Kayak misalkan yang di TikTok banyak, kayak Kopitiam juga banyak yang di rumah gitu. Terus sekarang apa strategi yang digunakan untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor dalam usaha rice bowl ini? Oke. Jadi buat ngebangun market supaya kita tuh jadi market winner di usaha ini tuh kayak memang apa ya? Kayak nggak selalu berfokus pada harga. Jadi gimana caranya kita tuh lebih ke arah kualitas kayak gitu-gitu. Jadi salah satu aspek paling penting tuh bukan soal harga doang, jadi mau kualitas terus konsistensi itu juga jadi salah satu kunci produk lah biar tetap maju, biar tetap bertahan dari market juga gitu. Oh, jadi gitu kan. Mungkin cukup segitu aja sih yang mau kita tanya sama Arfan gitu. Dengan apa sih dengan wawancara ini? Mungkin ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi lah gitu sambil mikirin bisnis ini gitu. Siap. Masih Pan.